Ya. Jadi mengenai Tayyib Suro, saya kira kita semua sudah tahu banyak sekali hadis sahih berkenaan dengan itu. Dan banyak lagi hadis lain yang itu merupakan nubuat Nabi SAW bahwa senantiasa ada Tayyib Suro, bagian daripada umat Islam ini. Dan Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslimnya menjelaskan bahwa Tayyib Suro ini bisa jadi di berbagai belahan dunia, tidak harus berkumpul. Satu. Yang kedua, bisa jadi mereka ini adalah berbagai bidang ilmu. Ada ahli fikih, ahli hadis, termasuk ahli jihad. Jadi tidak satu profesi itu. Itu bisa dilihat nanti syarah Sahih Muslim Imam Nawawi rahimahullah tentang masalah itu. Jadi kalau dikatakan apakah Taliban itu Tayyib Suro? Ya, insya Allah Taifah Mansurah. Kenapa? Karena pada zaman Daulah Mamalik, Daulah Mamalik itu adalah daulah pada zaman Abbasiyah melemah, sehingga timbul daulah-daulah kecil-kecil, tapi berkuasa penuh di daerahnya. Mungkin kita pernah dengar tokoh yang namanya Sultan Muzaffaruddin atau Saifuddin Qutus, pahlawan melawan perang Tatar, ya, dengan temannya Johir Belbes, yang berhasil mengalahkan Tatar dalam peristiwa perang Ainun Jalut di Palestina tahun 658 Hijriah, ya. Dan para ulama mengatakan bahwa itu Taifah Mansurah. Daulah Mamalik itu disebut sebagai Taifah Mansurah zaman itu. Kalau kita lihat Daulah Mamalik ini bukannya lurus-lurus banget juga. Ya, di situ juga ada di antara pasukannya yang ada yang dolim juga ada, yang berbuat maksiat juga ada. Ya. Bahkan Dohir Berbes itu membunuh temannya sendiri, Saifuddin Qutus sesudah itu. Ada dulu satu barisan itu melawan Tatar. Belakangan karena rebutan kekuasaan, kubur riasah, Dohir Berbes membunuh Saifuddin Qutus. Tapi semuanya disebut Taifah Mansurah ketika melawan Tatar. Dan di situ pada waktu itu semua satu barisan. Yang berakidah Asy'ari, yang berakidah Hanbali, berakidah semua satu barisan melawan Tatar. Sedangkan Taliban ini hal yang sama, artinya beliaulah Taliban inilah yang kita lihat hari ini yang bisa melawan baik itu hegemoni Amerika dan lainnya, NATO yang memaksakan kehendak tadi sebagaimana tadi sudah ada kisahnya. Dan Taliban ini syiarnya jelas, yaitu syariat Islam. Gitu. Sehingga dia bagian daripada umat Islam yang memperjuangkan Islam. Sehingga tidak salah kalau ada orang mengatakan dia Taifah Mansurah, menolong agama Islam. Dan dia kenyataannya menang. De dohrin al-haq. Sifat-sifat Tayyib Mansurah itu diantaranya dohirina alal haq. Dohirin itu ada mana dua. Sebenarnya Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam Fathul Barinya mengatakan dohirin itu dua. Duhur bermakna duhur bil hujah. Dua duhur bermakna duhur bil tamkin, bil kuwah. Jadi secara hujah Tayyib Mansurah bisa golongan orang yang hujahnya kuat dalam mendakwakan al-haq, ya, argumennya kuat. Juga bisa juga dohir dalam mana dia punya kekuatan fisik mengalahkan lawan-lawannya para ahlu batil. Nah, kalau dari ini ada unsur-unsur yang tersemat pada diri Taliban. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Jadi artinya kalau saya pribadi berpendapat ya tidak salah dikatakan begitu. Mengenai Al-Mahdi, selama saya di sana dan sampai hari ini pun saya belum pernah mendengar para petinggi Taliban ini membahas tentang Al-Mahdi. Jadi belum ada suatu risalah tak apa, ya, Bausu Masail di antara mereka membahas tentang Al-Mahdi ini. Itu bisa berbagai macam sebab. Sebab pertama adalah mungkin mereka sekarang sedang fokus menghadapi musuh depan mata. Nah, itu bahasan-bahasan itu kan bahasan-bahasan kalau situasinya sudah nyaman untuk berdiskusi seperti itu, ya. Kita juga begitu kan, kalau kita misalnya zaman punya Belanda itu mana ada
sibuk-sibuk membahas itu. Pokoknya sekarang ini ngusir Belanda, kan gitu dulu. Belanda sudah pergi, baru kita nanti diskusi yang lainnya. Nah, begitu juga saya kira begitu. Dan Al-Mahdi ini bagian daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa nanti akan ada. Sedangkan Taliban ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tadi itu tingkatan mulai maulana itu, kalau sudah tinggi itu sebagian, nggak semuanya mampu, itu melanjutkan thulabil ilmi ke Deoband di Uttar Pradesh, India Utara sana. Dan itu yang dipelajari akidahnya adalah Asy'ari dan Maturidi, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi artinya pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah bahwa nanti akan Al-Mahdi itu bagian daripada i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Taliban juga meyakini, tapi dia tidak mengklaim sayalah pasukan yang nanti akan dia tidak takabur seperti itu, tidak pernah ada kalimat seperti itu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Cuman yang harus kita pahami adalah satu, itu bagian daripada keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah akan ada. Tapi persoalannya untuk menentukan ta'yin, ini pasukan yang nanti akan menjadi pasukan Al-Mahdi, itu kan perlu ada kajian yang detail itu, teliti itu. Gak mudah-mudah kita menyatakan, ini dia Taliban atau bukan Taliban, atau itu kan perlu kajian yang mendalam untuk itu. Nah, Taliban sendiri tidak pernah mengklaim seperti itu. Dan kalau dikatakan panji hitam, panjinya Taliban ini malah putih. Putih kan dia tuh benderanya, bertauhid itu. Ya, ya. Enggak, dari awal perang pakai putih terus. Iya. Perang juga putih. Iya. Perlu diketahui, saya sudah share beberapa hadis-hadis tentang panji hitam itu, dan itu ada ittirab di antara para ulama hadis tentang kesohihannya. Ya. Kemudian bahkan yang mengatakan di antaranya banyak munkarul hadis. Bahkan ditengarai itu adalah berasal dari riwayat-riwayatnya para pendukungnya Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani adalah panglima perangnya Abbasiyah yang dikenal dolim dalam sejarah, yang menghabisi Umayyah dan para pengikutnya itu. Jadi dia Abbasiyah itu benderanya hitam. Khilafah Abbasiyah itu benderanya hitam. Jadi seakan-akan dalam rangka melegitimasi kekuasaan Abbasiyah untuk menjatuhkan Umayyah, maka diedarkanlah cerita-cerita tentang panji hitam itu. Nah, sebagian ulama hadis ada yang melihat itu, karena dari segi orang yang meriwayatkan ini, ada orang-orang yang pengikutnya Abu Muslim Al-Khurasani dalam sanadnya ini. Nah itu nanti kajiannya mungkin bisa majelis khusus lah itu. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya. Kalau siapa Wafi? Kalau belum di sini di luar ada surah hasil. Saya, silakan. Langsung kepada Ustaz. Langsung. Ya, saya ingin mengkonfirmasi ya atau menajamkan di pemerintahan Afghanistan kemarin sebelum dikuasai oleh Taliban, apakah pemerintahan Ashraf Ghani, presidennya ya tadi, pertama pemerintah itu mereka pemerintahan Muslim atau bagaimana? Kalau misalkan dibilang boneka ya pasti, karena di dunia ini tidak ada negara yang bukan boneka, gitu. Kecuali mereka yang bikin boneka. Nah itu saja, pemerintahnya itu pemerintahan Muslim atau bagaimana? Sebab kaitannya dengan bahwa dalam satu nubuah bahwa pemerintahan Muslim itu tidaklah boleh digulingkan atau dilengserkan atau digantikan kecuali penguasa melarang sholat dan mendeklar dirinya Tuhan atau membuang ketauhidan. Itu yang saya tahu. Mohon maaf Ustaz. Jadi ini harus setback ke belakang dulu masalah ini. Ashraf Ghani adalah presiden kedua di dalam
mungkin ketiga ya. Pasca kejatuhannya Taliban. Jadi ketika gerakan Taliban ini 94 sampai 96 sudah saya sampaikan tadi bahwa pasca rejim komunis jatuh berdiri pemerintahan Mujahidin. Itu pemerintahan Muslim. Ya. Pertama Mujahidi hanya sekian bulan, kemudian dialihkan ke Robani. Robani berkuasa 92 sampai 96. 92 sampai 96 adalah pemerintahan Robani. Dan Taliban bukan kudeta atau bukan menjatuhkan, bukan mutaghalib. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama bahwa Taliban tidak ada unsur-unsur untuk dikatakan sebagai pemerintahan yang mutaghalib, menjatuhkan pemerintahan Islam yang ada waktu itu. Karena kalau disebut mutaghalib atau kudeta, berarti maknanya itu adalah pemerintahan fasik, mengkudeta pemerintahan Muslim, karena dia merebut tanpa bukan haknya. Taliban tidak begitu. Ketika Taliban ini muncul di Kandahar, kemudian mengajak gubernur, pejabat-pejabatnya Robani waktu itu untuk sama-sama. Jadi gini, awal munculnya gerakan Mullah Ahmad Umar itu adalah gerakan-gerakan yang tadba'iyah afwiyah, artinya natural dan tanpa perencanaan. Tidak ada di pikirnya Mullah Ahmad Umar dan Taliban lainnya untuk menjatuhkan pemerintahan Robani. Tidak ada sama sekali. Itu hanya terpicu oleh kesemrawutan, kejahatan yang merajalela di kalangan masyarakat ini. Masyarakat menderita. Sementara pemerintah Robani tidak mampu menyelesaikan. Maka swadaya mereka bergerak, kemudian mereka datang ke gubernur, pejabat-pejabat Robani setempat untuk bergabung. Maka bergabunglah mereka dengan baik-baik. Kemudian provinsi lain juga demikian. Perlu ketahui bahwa karena pemerintah pusat Robani ini lemah, maka setiap wilayah di provinsi Afghanistan itu dikuasai oleh tadi masing-masing 7 kelompok itu. Jadi walaupun ada pemerintahan, tapi 7 kelompok itu faktanya adalah punya daerah-daerah kekuasaan masing-masing. Jadi yang berkuasa ini adalah komandan 7 kelompok ini sebenarnya. Jadi kalau misalkan provinsi A misalnya, itu yang paling banyak kelompok A. Nah, kelompok A berkuasa di situ. Ada kelompok B, mungkin dia hanya 1 kabupaten saja. Kelompok C mungkin separuh kabupaten. Nah, di Kandahar ini awal mula Taliban itu ada 7 faksi, itu ada semua. Dan semuanya bergabung ke Mullah Ahmad Umar dengan baik-baik. Seluruh anak buahnya Ustadz Sayyab gabung ke Taliban. Sebagaimana tadi datanya tokohnya wakil Ustadz Sayyab namanya Muhammad Yasir mengatakan seperti itu. Kemudian gubernur Kandahar orangnya Robani itu juga gabung ke Taliban dan bersedia digantikan oleh Mullah Muhammad Umar atas permintaan rakyat Kandahar. Kan dia merasa lemah, ya sudahlah, Mullah Umar ente aja yang jadi gubernur. Gitu. Situasinya sudah seperti itu. Provinsi lain dengan cara yang sama juga demikian. Sampai 21 provinsi semuanya di bawah pimpinan Mullah Muhammad Umar. Dan Mullah Umar kemudian ke Kabul dengan beberapa kawannya nemui Robani sebagai presiden. Rais Jumhur. Mengatakan kepada Robani, mari kita jalankan syariat Islam secara sepenuhnya. 1. Tuntutannya 1. 2. Tolong unsur-unsur komunis yang masih ada itu dibersihkan dari pemerintahan Anda. Jadi ketika Mujahidin berkuasa 92, komunis tumbang, masih banyak pejabat-pejabat lama komunis dipakai oleh pemerintahan Robani. Bahkan perwira-perwira intel komunis, yaitu di badan komunisnya namanya Khot, itu masih dipakai di pemerintahan Robani. Tidak dipecat, digantikan, enggak. Bagaimana mungkin pemerintah Islam bisa menerima komunis untuk ikut pemerintah? Gimana itu? Nah, Taliban minta itu supaya dikeluarkan. Kamu kan punya orang-orang, ganti sama orang kamu. 2. Yang ketiga, Taliban minta kepada Mullah Muhammad minta kepada Robani. Ini ketemu langsung mereka ini di Kabul.
supaya dalam pemerintahan Mujahidin ini jangan dilibatkan perempuan. Apa sudah nggak ada laki-laki di Afghanistan ini? Perempuan silakan pada posisinya, jangan di pemerintahan pusat. Itu yang diminta. Tetapi tiga-tiganya tidak dipenuhi oleh Robani. Termasuk persoalan opium. Robani angkat tangan, nggak sanggup. Dan Robani sempat memberikan kewenangan kepada Mullah Muhammad Umar untuk itu. Jadi tuntutan tadi yang merupakan misalkan untuk melaksanakan syariat Islam di berbagai provinsi yang ada, kemudian mengendalikan masalah opium tadi, kemudian kemaksiatan dan lainnya ini yang diminta juga supaya Robani menyelesaikan. Robani mempersilahkan Mullah Umar dengan kelompoknya supaya ya silakan Anda mau bantu saya, silakan Anda lakukan aja. Sudah diberi kemenangan untuk melakukan. Maka bergeraklah Mullah Umar ini. Jadi waktu itu di awal-awal Robani tidak perang melawan Taliban, Taliban juga tidak memerangi pemerintahan Robani. Tapi pada saat yang sama Robani sebenarnya perang melawan Hikmatyar. Hikmatyar memerangi Robani karena tidak setuju dengan pemerintahan Robani yang mana Hikmatyar tidak mendapat bagian di pemerintahan. Jadi karena Robani ini melihat ada musuhnya Hikmatyar, perang ini, terus ada Taliban, maka Robani, ya ini politik ya, Robani membiarkan Taliban karena dia supaya bisa meredam juga Hikmatyar. Hingga sempat terjadi peperangan antara Taliban dan Hikmatyar di provinsi Ghazni karena pihak Hikmatyar resisten menolak apa yang diminta oleh Taliban tentang masalah supaya ada tindakan tegas terhadap kejahatan-kejahatan kriminal lainnya ini. Itu awal-awal seperti itu. Hingga kemudian Menteri Pertahanannya Ahmad Shah Mas'ud menjanjikan kepada Taliban, silakan Anda datang. Kita ngomong baik-baik saja, kita bahas ini masalah gimana negara ini kita supaya teratur ini. Karena kacau balau memang itu di mana-mana. Kami pun yang non-Afgan apalagi, karena sudah nggak ada urusannya, kami pulang semuanya. Sudah kacau balau. Bahkan orang-orang Arab, Osama bin Laden dan lainnya, itu juga semua sudah keluar dari Afghanistan semuanya. Ini sudah antar orang Afgan ini. Mereka ke Saudi, Saudi kemudian pindah ke Sudan. Kita pulang. Nah, Ahmad Shah Mas'ud menjanjikan para Taliban silakan datang kemari, kita ngomong baik-baik, mari kita bahas gimana caranya atur negeri ini. Datanglah Taliban sekian orang, ratusan orang datang. Tanpa siap berperang, artinya tidak menghunus senjata. Tapi kemudian Ahmad Shah Mas'ud, entah itu Ahmad Shah Mas'ud yang nyuruh, yang jelas pasukan Ahmad Shah Mas'ud kemudian menyerang orang-orang Taliban ini yang tidak bersenjata, sehingga sekitar 200 orang Taliban terbunuh karena katakanlah kalau itu misalnya istilahnya godar atau pengkhianatan, ya pengkhianatan itu namanya. Katanya sudah dijamin keamanannya. Masuk ke daerah yang Ahmad Shah Mas'ud, hanya Robani malah dibunuh. 200 orang meninggal dunia. Demikian juga Dostum yang menguasai 4-5 provinsi. Di Majar Sharif, pembantaian 10.000 sampai 15.000 Taliban. Karena itu tadi, Dostum sudah terdesak, terus dia menawarkan, udahlah kita damai saja, udah kami serahkan kepada Taliban, serahkan Anda masuk Majar Sharif. Masuk Taliban dengan husnudon, tidak pakai senjata, karena dianggap Dostum memang betul-betul akan gabung. Ternyata dibantai 10.000 sampai 15.000 orang Taliban meninggal dunia di Majar Sharif. Itu kejadian tahun 98 sebelum Amerika masuk. Coba kita bayangkan apabila kita mengalami hal itu, apa yang kita lakukan kepada para pelaku pembantaian itu, kepada Ahmad Mas'ud, Menteri Pertahanan Robani, dan kepada Dostum. Apa yang akan kita lakukan? Itu kita akan menuntut kepada Robani untuk dihukumkan para itu. Tapi Robani tidak melakukan apa-apa, bahkan membela orang-orang pelaku itu. Dan Ahmad Shah Mas'ud resisten juga, tidak mau menyerahkan permintaan dari Taliban. Akhirnya terjadilah perang yang tidak diinginkan. Perang begitu saja. Dan
Allah Ta'ala ternyata memenangkan Taliban. Itu bagian daripada peperangan yang tidak bisa dihindari. Jadi Taliban tidak punya maksud menggulingkan pemerintahan Rubani. Dua, permintaan Taliban supaya Rubani ini menjalankan tadi itu, syariat Islamnya tidak direspon karena Rubani menganggap lemah untuk menjalankannya. Silakan Anda jalankan. 3, terjadi tadi itu, pengkhianatan seperti tadi itu. Maka kemudian jatuhlah pemerintahan Rubani. Nah itu. Jadi kalau unsur-unsur mutagalibnya kayaknya kok nggak ada ya. Kalau mutagalib kan memang dari awal sengaja ingin menjatuhkan pemerintah. Di planning itu. Kudeta. Ini enggak. Itu yang saya ketahui Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Lainnya. Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berarti untuk pertanyaan yang tadi belum terjawab ya. Sebab mengapa Taliban ini mengambil alih pemerintahan, karena kan ya bersandar kepada hadis nubuwah tadi, tidak diperkenankan kecuali memang ada pelarangan sholat. Terus yang Al-Bakir ingin tanyakan ini, Pansir, wilayah Pansir, kenapa ada pemberontakan, siapa dan apa mereka itu? Terus kedua, yang sampai sekarang belum ada jawaban, barangkali antum bisa memberikan kejelasan, siapa Osama bin Laden itu? Kenapa kok dikejar, kenapa kok sampai menjadi tokoh sentral, dikambing hitamkan dan segalanya. Sekian, Pan. Kalau kita standarnya adalah pemerintah itu selama tidak melarang sholat, kemudian tidak harus dilawan. Islam ini kan bukan hanya sholat. Kalau sholat tidak dilarang, tapi yang lain-lainnya, hal-hal yang haram segala macam dibiarkan. Itu gimana? Ya, itu gerakan itu. Dan Rubani merasa lemah untuk melakukan dan menyerahkan kepada Muammar untuk melakukannya. Itu kan secara tidak langsung penyerahan kekuasaan. Cuman tidak fair, tidak secara resmi kemudian diserahkan gitu. Adapun mengenai Osama bin Laden, beliau ini yang saya tahu, kita pernah jumpa dengan beliau di sana, di Ningrahar pernah, di Paktia pernah. Saya secara pribadi pun tidak nyangka beliau ternyata menjadi tokoh sentral yang sebagaimana kita ketahui sekarang ini. Karena waktu itu kita menganggap beliau seperti kita gini, kombatan. Kita dari Indonesia datang ke sana, beliau dari Saudi datang ke sana. Beliau nggak ikut satupun organisasi atas nama pribadi ke sana. Hanya bedanya ya pendapatan. Pendapatan beliau lebih tinggi jauh daripada saya. Jadi soal pendapat pembela Afghanistan sama, pendapatannya berbeda. Jadi kontribusi kita di Afghanistan itu sedikit dibanding beliau. Dia kan orang kaya. Jadi bantuannya kepada pengusaha Afghanistan, kemah segala macam, kemudian bantuan kepada mujahidin. Beliau namanya keluarga besar Bin Laden, tahu sendiri kan, orang kaya di Saudi itu. Dan juga beliau ada apa namanya, karena memang konstruksi ininya kan, profesinya itu ya. Beliau juga seorang insinyur, pernah sekolah di Amerika juga. Jadi ada satu gunung, ini contoh kontribusi beliau nih. Satu gunung beliau kerahkan alat-alat berat untuk gali terowongan, tembus dari satu sisi ke sisi lainnya. Di dalam gunung itu ada terowongan-terowongan lagi untuk para pimpinan mujahidin Afgan supaya aman dari bom-bom Uni Soviet. Sehingga otomatis masyarakat Afgan itu kenal semua dengan beliau, jasanya yang begitu banyak. Nah, sehingga ketika beliau ini waktu itu di Sudan, konflik beliau pertama kali dengan pemerintah Saudi, karena Saudi pada tahun 91 memberikan tempat kepada Amerika bikin pangkalan di daerah Saudi
untuk melawan menjatuhkan Saddam Hussein dalam perang di Kuwait. Usama bin Laden bilang kepada kerajaan Saudi, nggak usah pakai Amerika, kan kita punya tentara Saudi ini. Kenapa pakai Amerika datangkan bikin pangkalan di situ? Nah, karena konflik ini dengan kerajaan, maka kemudian Usama bin Laden tidak nyaman tinggal di Saudi, pindah tinggal di Sudan. Oleh Umar Bashir diberi tempat. Kemudian di Afghanistan perkembangan selanjutnya timbul Taliban tahun 96. Usama bin Laden mengirim timnya untuk menyelidiki siapa Taliban. Lewat orang-orang lama yang dia kenal. Mulai Yunus Khalis, Haqqani, dan lain yang dulu pernah jihad lawan komunis. Yang itu ternyata ikut Taliban juga. Mulai Yunus Khalis bilang, silakan datang. Nggak apa-apa, ini juga orang mujahidin juga. Akhirnya datanglah Usama bin Laden ke Afghanistan tahun 97 kalau nggak salah. Atau 98. Ditampung oleh Taliban itu. Dan semua yang orang Arab kembali semua ke sana. Nah, kemudian di Afghanistan mereka oleh Taliban dipersilakan bebas bikin aktivitas apa saja. Kemudian mereka di situ bikin camp latihan dan lainnya. Hingga peristiwa ada lahirnya Tanjim Al-Qaeda di Kandahar tahun 98. Kemudian terjadi penyerangan kepada kepentingan Amerika di dunia. Kedubes Amerika di Tanzania, di Kenya, kapal Amerika US Cole di perairan Yaman, dan terakhir 2001 WTC itu. Dan semuanya itu dinyatakan sebagai Al-Qaeda pelakunya. Karena Al-Qaeda ada di Afghanistan, maka kemudian naiklah nama Usama bin Laden sebagai orang nomor satu yang dikejar oleh Amerika. Itu ceritanya. Sebenarnya beliau ya orang biasa-biasa sebenarnya. Hanya diberi Allah keutamaan sehingga seperti itu. Kalau pribadi orangnya, ya kita pernah bertemu dengan beliau, ya pribadi yang biasa saja. Saya tidak melihat beliau itu orang yang katakanlah menyenangi kekerasan segala macam. Enggak. Itu kan berita-berita Barat. Bagaimana beliau ternyuh melihat muhajirin Afgan di Pakistan yang keleleran, terus beliau langsung mengirimkan bantuan, mendirikan waktu itu di Pakistan itu banyak muhajirin Afghanistan, 5 juta orang itu ditempatkan di Pakistan daerah yang relatif tandus. Beliaulah kemudian yang gali sumur bor dari bawah tanah ke atas sehingga semua kampung itu dapat air. Nggak ada UNHCR, nggak ada apa segala macam badan lembaga kemanusiaan internasional, nggak ada. Jadi wajar kalau kemudian rakyat Afgan menyukai beliau, itu wajar, dan melindungi beliau wajar. Nah, itu. Jadi bangsa Afghanistan tidak lupa itu. Saya kira itu, Ustaz. Ya. Terakhir. Biar teman-teman yang ada di sini tidak salah persepsi, Ustaz. Saya sangat setuju dengan jawaban Ustaz dari pertanyaan teman yang tadi terkait dengan Thaifah Mansurah, bahwa memang tidak ada yang bisa mengklaim Thaifah Mansurah, karena memang sesuai dengan antum jelaskan tadi, di zamannya masing-masing ada Thaifah Mansurah. Tapi mungkin teman tadi Thaifah Mansurah di akhir zaman mungkin ya yang dimaksud. Mungkin setelah adanya Imam Mahdi baru ada Thaifah Mansurah. Saya kembali lagi ke pertanyaan saya tadi, agak saya pertajam lagi, bahwa dalam hadis nubuah itu memang pelengseran pergantian atau apapun terhadap kekuasaan atau penguasa dengan senjata itu kan tidak dibolehkan. Illa kufron bawahan, kecuali nampak kekufuran yang nyata, yaitu pelarangan sholat, membuang tauhid dan segala macam lah. Sebenarnya kan sistem sekarang pun juga pelengseran sebenarnya. Pelengseran seperti demokrasi ya, itu pelengseran juga, tapi pelengserannya konstitusi katanya kan begitu.
Jadi sesuai kesepakatan. Orang tiap 5 tahun dia harus dilengsarkan kok boleh mencalonkan lagi kan begitu. Artinya pelengseran itu tidak harus negatif. Pelengseran itu bisa positif selama kesepakatan bersama. Tadi sesuai dari antum cerita banyak 7 faksi dan segala macam tadi, masya Allah. Nah seperti juga di kasus Said Hasan radhiyallahu taala anhu. Beliau diminta jabatannya oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Tidak dengan perang, tapi diminta. Turunlah engkau, gantikan. Aku yang akan menggantikan. Dengan pertimbangan yang macam-macam, pertimbangan persatuan, pertimbangan kemanusiaan dan segala macam, Said Hasan menyerahkannya. Nah, sama saja itu melengsarkan Muawiyah radhiyallahu taala, tapi dengan cara yang Islami sesuai dengan syariat. Nah, pertanyaan saya tadi, Afwan Ustaz, bahwa yang informasi yang masuk ke Indonesia, termasuk saya mendapatkannya, bahwa Presiden Ashraf Ghani itu kan melarikan diri ke Tajikistan. Sekarang di Emirat. Ya, oke lah. Artinya bahwa kalau sudah melarikan diri, artinya tidak dengan kesepakatan lah. Mungkin begitu kalau saya mengartikan. Afwan kalau saya keliru mohon nanti dijelaskan. Itulah yang menjadi pertanyaan kami, bahwasanya oke lah memang Islam tidak hanya sholat, tapi terkait dengan pelengseran pergantian kekuasaan itu sesuai nubuah tadi ya adanya begitu. Mungkin antum bisa menjelaskan, mohon. Afwan Ustaz. Baik. Ketika Idul Adha itu bulan apa ya? Sebelum Agustus ya. Jadi bulan Juni ya. Bulan Juni. Hari kedua Idul Adha, Ashraf Ghani mengumpulkan pasukannya, elit-elit pasukannya dan petinggi-petingginya. Itu ada videonya, cuman bahasa sana ya, tapi nanti insya Allah bisa kalau memang diperlukan bisa. Ini dokumen. Dia mengatakan di situ kepada seluruh pasukannya nih, komandan-komandannya. Sekarang musuh kita, ini musuh dia, ini maksud adalah Taliban. Itu sudah kelihatan. Yang dahulunya itu kita tidak tahu tersembunyi. Sekarang mereka sudah muncul. Dan ini kesempatan bagi kalian untuk menyerang mereka. Dalam tempo 4-6 bulan, serang mereka. Itu Ashraf Ghani. Di saat yang sama, Taliban setuju untuk berdamai. Dengan Taliban ikut serta dari awal perjanjian damai Doha Qatar. Justru Ashraf Ghani delegasinya tidak lengkap. Jadi ketika pertama kan itu perjanjian antara Taliban dengan Amerika. Dari situ saja sudah kelihatan bahwasanya Ashraf Ghani tidak punya kuasa. Baru kemudian perjanjian internal Afgan. Orang yang dikirim Ashraf Ghani sebagai delegasi berunding sama Taliban di Daha itu, Ashraf Ghani mengatakan tidak punya keputusan di sana. Ya untuk apa kalau mengirim delegasi tidak diberi wewenang untuk mengambil keputusan? Itu menunjukkan ya Ashraf Ghani tidak punya niat untuk berdamai dengan Taliban. Maunya perang terus. Cuman Taliban menawarkan perdamaian. Gitu ya. Itu dokumen-dokumen ya. Nah, jadi ketika maka delegasi dari Ashraf Ghani di Qatar ketika sudah sampai kepada sesi pembicaraan yang rumit perlu keputusan cepat, dia nggak bisa. Wah kami harus pulang dulu. Jadi mereka itu pulang. Belum selesai perundingan pulang ke Kabul semuanya. Sehingga proses perundingan dengan mereka ini terputus-putus. Beda sama Amerika. Amerika sudah menyerahkan sepenuhnya sama Khalid Zalmay itu, utusan Amerika untuk perundingan dengan Taliban. Dan dia diberi kewenangan penuh untuk memutuskan atas nama pemerintah Amerika. Ashraf Ghani enggak. Jadi gimana ya berunding sama orang yang tidak bisa, tidak punya wewenang untuk memutuskan. Terus gimana berundingnya itu? Nggak bisa tuntas kan? Nah, itu satu. Yang kedua, di antara perundingannya, Taliban bersedia tukar menukar tawanan ya.
Taliban akan membebaskan 1.000 tentara rezim Ashraf Ghani. Kemudian Ashraf Ghani diminta membebaskan 5.000 tawanan Taliban. Taliban komitmen 1.000 itu sudah dibebaskan semua dari berbagai provinsi. Sebentar, maaf. Jadi Taliban itu kemudian punya data 5.000 orang yang ditahan Ashraf Ghani itu lengkap, nama, bin siapa, berasal dari desa mana. Itu Taliban lengkap punya. Taliban minta itu dibebaskan. Sana minta 1.000, Taliban minta siapa saja namanya. Karena kami punya tahanan, tapi yang kalian minta bebaskan itu siapa? Ashraf Ghani tidak punya. Itu menunjukkan dia tidak perhatian kepada anak buahnya sendiri. Gimana pemerintah itu bisa begitu? Jadi berapa orang tentara Ashraf Ghani yang ditahan Taliban, itu dia nggak punya datanya. Oh nanti dulu, kami mau cari data dulu. Sehingga penukaran tahanan ini tertunda gara-gara jawaban seperti itu. Apakah itu memang tidak tahu betul, atau sengaja pura-pura tidak tahu untuk menunda penukaran tawanan? Ini nggak ada jawaban dari Ashraf Ghani. Artinya itu salah satu bentuk dia menunda-nunda perdamaian. Nah, dan yang paling itu seperti itu, yang hari kedua Idul Adha dia dengan ini untuk menyerang dan segala macam itu. Padahal Taliban di provinsi lain itu dengan damai mengajaknya. Banyak tentara Ashraf Ghani itu yang gabung dengan damai. Kamu serahkan, kita damai saja, kita sama-sama orang Afgan, sama-sama orang Islam. Buat apa kita bertempur? Ini Amerika sudah mau keluar semua. Kalian bertemu untuk siapa sekarang? Kenapa dengan kita bertempur? Akhirnya banyak yang kemudian memilih jalan untuk damai dengan Taliban. Dan ketika Kabul sudah dikepung Taliban di gerbang utara, selatan, timur, barat, Taliban tidak langsung masuk kota Kabul. Beberapa hari nunggu di luar kota Kabul, mengajukan permintaan kepada Ashraf Ghani untuk sudah kita damai saja, nggak usah kita ini berperang. Mari kita duduk bersama. Tapi Ashraf Ghani malah menyuruh untuk perang tadi. Dan sebelum Taliban masuk kota Kabul, dia sudah kabur. Ini Taliban belum masuk loh. Taliban belum masuk Kabul. Ashraf Ghani dengan beberapa petingginya kabur, meninggalkan anak buahnya di Kabul yang tanpa pimpinan. Akibatnya banyak penduduk keluar Kabul, ketemu sama Taliban di pinggir kota Kabul. Kenapa? Wah, sekarang di kota Kabul tuh terjadi penjarahan rumah kami, didatangi orang yang bersenjata. Jadi kacau balau, ada chaos di dalam kota Kabul yang notabene masih di bawah seharusnya tanggung jawabnya Ashraf Ghani, tapi dia kabur duluan. Maka ini memaksa Taliban untuk masuk kota Kabul untuk melindungi warga ini dari penjahat-penjahat tadi itu yang kayak anak kehilangan induk tadi itu. Termasuk warga Kabul yang berbondong-bondong ke bandar udara sampai gelantungan pesawat, dikiranya kayak angkot, terus berjatuhan dari udara itu. Itu juga efek daripada hal ini. Jadi Amerika ini, sekarang saya tanya sama hadirin sekalian, kalau ada Amerika, pesawat Amerika di bandar udara Surabaya Juanda, atau di Jember ada bandar udara, Pak? Atau di mana saja, menyuruh kepada orang-orang Indonesia ini, mari bangsa Indonesia yang mau ke Amerika, kerja di sana, tinggal di sana, mari pesawat kami sediakan, bersama kami kita ke Amerika. Nggak usah beli tiket, nggak usah ngurus visa. Kira-kira ada nggak orang Indonesia yang mau berbondong-bondong ke bandara untuk ikut? Ada nggak? Banyak, pasti banyak. Itulah kejadian di Kabul itu. Amerika menyuruh seperti itu. Taliban tidak bisa mencegah. Semua mau ke bandara. Mana? Bandara itu kami mau berangkat. Kacau balau. Belakangan kemudian Taliban bilang sama Amerika, masih ada pasukan Amerika 5.000 di bandara Kabul. Anda tuh jangan ngajak-ngajak orang pergi ke Amerika seperti itu. Ini jadi kacau kayak gini. Oke lah kalau mau mengajak, diseleksi. Yang punya surat. Ada tiket, ada sanadnya. Bahwa dia memang kerja di satu perusahaan Amerika. Sehingga karena perusahaannya hengkang, dia juga hengkang.
ada surat dari perusahaannya. Nah itu yang silakan Anda ajak. Itu terakhir-terakhir. Itu pun usulannya Taliban, bukannya Amerika itu. Dan Taliban sampai Amerika sampai sekarang masih kewalahan angkut orang-orang itu. Karena jumlah orangnya lebih banyak dari jumlah pesawatnya. Artinya dari awal Taliban sudah ngajak Ashraf Ghani untuk baik-baik bicara. Ashraf Ghani bukannya ngajak bicara, malah kabur duluan, membiarkan kabur dalam keadaan chaos karena tanpa pemerintahan. Memaksa Taliban untuk masuk Kabul, menguasai Kabul dalam rangka mengamankan kota Kabul. Karena itu timbul kelompok-kelompok tadi itu, kelompok-kelompok liar ini. Nah itu Ustaz, yang data yang saya miliki. Tapi kalau nanti mau minta bukti, tadi dokumen-dokumen ada insya Allah. Bagaimana Ashraf Ghani omongannya dan lainnya tadi, termasuk dia pidato di istananya itu ngajak-ngajak para komandannya untuk memerangi Taliban, sementara Taliban ngajak damai. Jadi kan ini beda ini. Satu ngajak damai, harus kita damai, kita duduk bersama. Ashraf Ghani tetap ngajak perang. Mengenai Panser tadi saya ketinggalan Habib. Nah, Panser ini itu diketuai oleh Ahmad Mas'ud, putranya Ahmad Mas'ud, dan Amrullah Saleh, mantan wakil presiden Ashraf Ghani. Kalau saya lihat ini faktor psikologinya lebih besar. Karena dua-duanya ini kayak dendam orang tuanya meninggal masa Taliban. Ahmad Mas'ud, putra Ahmad Mas'ud yang meninggal dibunuh oleh, sebenarnya orang Arab yang bunuh itu. Amrullah Saleh, bapaknya meninggal karena perang lawan Taliban. Ini namanya perang kan? Taliban tidak menyasar, oh ini bapaknya Amrullah Saleh kita bunuh. Enggak, namanya perang. Peluru siapa yang kena orang tua dia nggak tahu. Tapi dia dendam. Dua hari ini resisten. Ketika di Kabul nggak melawan, di Parwan nggak melawan, di Permesiran nggak melawan. Tapi malah ketika di Kabul dia malah pergi ke Panser, resisten di situ, dan angkat senjata, tetap melawan pemerintahan Taliban. Pemerintahan Taliban sudah berkali-kali menyerukan supaya udah kita nggak usah perang. Silakan kamu datang baik-baik, kami tidak memproses hukum. Tapi mereka tetap resisten. Ya, akibatnya perang di Panser. Dan sekarang sudah dikuasai Taliban. Tapi dua orang ini kemana nggak tahu, hilang. Lari. Dan Ahmad Mas'ud ini sudah sering bertemu dengan Bernard Levy, seorang intelijen senior Perancis, kawan dekatnya Macron. Itu. Nah ini inilah yang mengopori supaya tetap melawan. Dan Bernard Levy ini sudah terkenal track recordnya di Irak, di Suriah, di Mali, di mana-mana itu memicu konflik yang korbannya kaum muslimin. Dialah yang menyemangati Ahmad Mas'ud supaya tetap melawan Taliban ini dengan janji-janji bantuan dan lain-lainnya. Dan Taliban tidak punya cara lain karena sudah ditawari berkali-kali supaya mari kita nggak usah pakai senjata, kita duduk bersama, itu tidak ada respon. Itu yang Panser. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, Masya Allah penjelasan. Ini jadi ilmu baru, Insya Allah fikih tahawulat ini memandang proses tadi pergantian kepemimpinan di Afghanistan dengan proses yang seperti itu tadi tidak sebagaimana yang kita terima ya, bahwa ini agak menjadi PR Beb ya, bagaimana perspektif fikih akhir zaman ini memandang kasus tadi yang kalau kesimpulan sementara ya ini tidak termasuk dalam aksi pelengseran karena memang Taliban sudah mengajak berdamai, lalu Ashraf Ghani sebelum bertemu sudah kabur sehingga tidak ada kan kesepakatan di situ, justru chaos yang terjadi justru malah membuat kerusakan-kerusakan yang lebih dahsyat lagi. Nah ini menjadi PR, insya Allah mudah-mudahan nanti dari beliaunya Habib Ahmad ini fikih-fikih akhir zaman ini termasuk bagaimana ini kasus seperti ini, apakah masukkah dalam pembelaan diri ya, tadi kan diperangi oleh Ashraf Ghani kan sebagaimana di Al-Baqarah 190 ya. Nah itu mudah-mudahan ya jadi PR sendiri atau bisa formulasikan lah bagaimana ini. Jadi kami
sebenarnya ini Ustadz bukan apa memandang situasi kondisi seperti ini tidak langsung ada semacam stigmatisasi terhadap Taliban atau yang lain, tidak. Karena kita memandangnya memang dari fikih akhir zaman, tidak lagi membela sana membela sini. Nah, bagaimana sih fikih akhir zaman menghukumi fenomena ini? Apakah termasuk fitnah atau bagaimana? Nah, itu toh mereka juga saudara kami kan, saudara kita juga, sama Muslim, akidahnya sama. Nah, jangan sampai apa namanya kita terjebak dalam apa namanya stigmatisasi, ikut menstigmatisasi mereka karena kita tidak tahu 100%, kita hanya berita-berita saja. Ya, itu Masya Allah. Jazakallah khair. Apa bisa antum memediatori perwakilan resmi Taliban untuk berbicara, paling nggak via Zoom dengan kita ini. Karena kemarin ada seorang jurnalis. Diulangi pertanyaan usulan. Ya, saya ulangi nih, Kiai. Saya punya keinginan lah. Apa bisa Ustadz Abu Tolut memediatori perwakilan resmi Taliban untuk berbicara kepada kaum muslim Indonesia? Paling nggak via Zoom. Kalau bisa tidak perlu datang ke Indonesia, di Afghanistan bisa. Kalau perlu datang ke Indonesia dan pemerintah mengizinkan, tidak apa-apa. Gitu. Ya, ini usul yang baik ya, supaya kita langsung terima dari sumbernya ya, narasumber pertama. Saya insya Allah usahakan. Bahkan saya sebenarnya berkeinginan ke sana. Jadi untuk supaya tambah objektif lagi kan. Tapi pihak Kemenlu namanya keberatan. Jadi saya sudah nembus secara prosedur lewat Kemenlu. Tapi Kemenlu sampai sekarang nggak beri jawaban, bahkan cenderung untuk keberatan. Ya. Saya pergi ke sana itu mungkin takut nanti saya malah bergabung terus nggak pulang-pulang. Saya bilang silakan Anda juga ikut, gitu. Jadi ada dari pemerintah juga ikut, gitu kan, untuk ngawal saya paling tidak itu. Kan pemerintahan kan sudah ngundang Taliban kemari. Kemudian diplomat RI di Kabul juga aman pulang ke sini, itu juga karena kita harus akui karena Taliban memberikan keamanan sehingga sampai di bandara Kabul terus bisa pulang kemari. Iya, setahu saya pemerintah Indonesia pernah Zoom meeting ya bersama Taliban. Iya. Sama pemerintah. Iya. Belum pernah Zoom meeting dengan kaum muslim Indonesia. Iya. Ya, coba nanti insya Allah. Kemudian pemerintah punya akses sebenarnya ke Taliban, karena kan Menlu Bu Retno itu melalui kedutaan besar RI di Qatar itu datang ke kantor perwakilan politik Taliban di Qatar di Doha untuk menyampaikan terima kasih karena telah mengamankan diplomat RI pulang aman dari Kabul itu. Nah, jadi saya kira Kemenlu itu tahu persis gimana caranya. Tapi saya ketika kan saya ingin prosedur supaya jangan salah lagi, karena kemarin tuh saya akan disalahkan terus ini 2 kali masuk penjara. Jadi saya nggak mau yang ketiga kan, nanti dikiranya apa itu. Nah, saya ingin prosedur ini, saya tembusi orang Kemenlu untuk berhubungan dengan Taliban, jadi supaya nggak dituduh macam-macam. Tapi masih kayaknya masih stigmanya itu masih kuat. Tapi saya nggak putus asa. Insya Allah kita akan coba lewat lembaga internasional mungkin. Kemarin tuh ada jurnalis anak buahnya Najwa Shihab itu juga berhasil nembus wawancara serinya di YouTube, diupload itu narasi itu media narasi itu langsung dengan Suhail Shahid, jubir politiknya Taliban ini. Nah, tapi itu bukan Zoom ya, itu apa namanya istilahnya? Video call itu, tapi di upload di YouTube. Mungkin saya kira kalau itu bisa, kenapa kita nggak bisa? Kan itu bukan pemerintah ya. Tapi sama jurnalis. Ya doakan saja lah, mudah-mudahan dipermudah. Sejauh ini saya sudah berusaha, tapi saya kan pakai prosedur supaya nggak
Nanti dikiranya mau apa kan bergerilya kemana. Tapi belum dapat ini lampu hijau. Kalau dapat lampu hijau kan lumayan, paling tidak kan diongkosi minimal lah. Bagus sekali idenya tuh, insya Allah mudah-mudahan doain aja. Lain-lain, tidak ada. Bantu sambung dari Madura, dari Hasin, dari Madura. Hasin. Suara buka. Ini dari Madura. Tadi ada kelompok penonton ini di Pamekasan, Sumeneb, Bondowoso. Memang saya sengaja diambil pintu. Hasin, musuh. Ya silakan. Di Madura ini, Pamekasan. Musuh. Ya, usul sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami dari teman-teman yang saat ini nonton bareng di Madura. Acara ini adalah acara yang terhormat dan bermartabat dan mempunyai cakupan yang sangat luas dalam pemberian manfaat. Kami mengikuti acara ini tersebar di 4 kabupaten mulai dari ujung timur Madura, yaitu Kabupaten Sumeneb, Pamekasan, Sapang dengan Bangkalan, yang insya Allah yang terpantau oleh kami sekitar 37 titik. Kami sangat berterima kasih kepada penyelenggara karena telah memberikan informasi dan ilmu yang cukup kami butuhkan saat ini dengan mendatangkan narasumber yang tepat, yaitu Ustaz Abu Tholud. Menurut kami di Madura, Ustaz Abu Tholud adalah orang yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk berbicara atas nama Taliban. Walaupun tadi beliau sempat mengatakan saya tidak resmi mewakili Taliban, itu menurut kami sebagai bentuk ketawaduan Ustaz Abu Tholud. Karena dari paparan Ustaz Abu Tholud tadi kami meyakini tidak ada orang sepertinya di Nusantara ini yang lebih paham tentang Taliban melebihi Abu Tholud. Buktinya ketika menjelaskan kronologis sejarah peristiwa, bahkan nama-nama orangnya dari tahun ke tahun prosesnya dan perilakunya, Ustaz Abu Tholud tahu betul, bahkan hafal di luar kepala sepertinya itu. Ini sangat luar biasa bagi kami. Sayangnya informasi dan tayangan seperti ini tidak bisa kami nikmati di televisi nasional, sehingga harus kami ikuti di acara-acara live streaming seperti ini. Ustaz Abu Tholud, singkat pertanyaan dari kami. Saya selama ini mengikuti beberapa ceramah Ustaz Abu Tholud yang disiarkan langsung oleh Pak Kiai melalui live streaming ini, dan kami berkesimpulan bahwa Ustaz Abu Tholud ini mempunyai cinta yang sangat suci dan tinggi terhadap Taliban. Pertanyaan saya, apakah Ustadz tidak khawatir ketika suatu saat nanti cinta suci dan cukup tinggi itu kepada Taliban kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin ingin mendiskreditkan atau mencederai Islam, atau mungkin soal Abu Tholud secara pribadi, sehingga ada skenario yang seakan-akan Ustaz Abu Tholud itu adalah bagian dari teroris atau Taliban. Karena kami melihat sejak digulingkannya pemerintahan boneka yang diciptakan oleh Amerika oleh Taliban, isu terorisme ini mulai muncul kembali baik di luar maupun di dalam negeri. Apakah Ustaz Abu Tholud tidak khawatir suatu saat nanti hal ini akan diidentikan dengan Ustaz Abu Tholud? Walaupun Ustaz Abu Tholud tadi sudah mengatakan saya sudah dipenjara 2 kali karena kesalahpahaman oleh pihak-pihak tertentu, kan begitu. Yang pertama. Yang kedua, kami melihat dan mendengar berita bahwa Taliban sekarang membentuk pasukan khusus yang bernama Badri 313. Kita tahu bahwa ada sebuah risalah yang mengatakan suatu saat nanti ketika waktunya sudah tiba, Imam Mahdi itu muncul dan akan dibahas oleh 313 orang. Apakah pembentukan pasukan khusus Taliban yang bernama Badri 313 itu terinspirasi oleh risalah tersebut dan dimaksudkan untuk membaiat Imam Mahdi ketika pada waktunya sudah muncul? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana seandainya di tempat-tempat lain
313 juga, yang tujuannya adalah untuk membaiat Imam Mahdi. Dan kebetulan salah satu dari penyelenggara persiapan hal perhimpunan tersebut sudah ada di depan Ustadz Abu Thalud, yaitu Ustadz Syamsi. Apakah nanti tidak akan terjadi benturan antara Badri 313 Taliban dengan Akhwa yang berusaha menghimpun 313 ulama untuk membayar Imam Mahdi? Pertanyaan saya bagaimana kalau nanti ternyata ini terjadi benturan, bisa-bisa Ustadz Abu Thalud berbenturan dengan Ustadz Syamsi yang kebetulan hari ini sama-sama hadir di Temurjo. Saya tidak bermaksud bahwa saya tidak hendak mengatakan bahwa Pak Kiai sekarang sedang berusaha tidak membenturkan antara Badri 313 Taliban dengan 313 Ustadz Syamsi yang ada di Ahwal Palembang ini, tidak, walaupun iya sebetulnya. Begitu. Ini bagaimana Ustadz Abu Thalud? Mohon penjelasannya karena ini ditunggu oleh masyarakat Madura, Ustadz Abu Thalud. Terima kasih. Hasin. Apa ke Samsi dulu atau kau betul dulu sih? Berdua nggak? Ini sama-sama mungkin bisa saling menjelaskan nanti antara Samsi yang berusaha menghimpun 313 ulama yang siap membayar Imam Mahdi dengan Ustadz Abu Thalud yang sekarang secara tidak langsung walaupun dan tidak secara resmi mewakili Taliban yang sudah membentuk 313 Badri 313 Taliban ini supaya nanti tidak crash gitu ya. Ada titik tengah. Ada bagi kami juga orang awam ini di Madura tidak bingung. Mohon penjelasannya. Mungkin bisa dijelaskan antara Ustadz Abu Thalud dengan Ustadz. Ini 313. Mau nafal ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabih. Terima kasih, pertanyaan tadi benar-benar bermanfaat bagi kami sendiri ya. Jadi kami dulu heran kenapa saya dimudahkan Allah datang kemari ya. Kemudian dalam perjalanannya dalam 2 tahun belakangan ini saya juga sempat bincang dengan beberapa ustadz di sini termasuk Ustadz Irfan ya. Dan diantaranya saya dilihatkan sebuah kitab hadis yang judulnya ini saya foto ini Li Asri Sa'ah karangan Muhammad apa ini ya. Yang di sini menjelaskan tentang nanti Al-Mahdi itu dibayat oleh 7 ulama. Dan masing-masing ulama ini membawa 313 penjelasan itu. Nah, bagi kami sendiri ini jadi suatu gambaran bahwasanya kemungkinan tidak akan terjadi yang seperti itu, tidak clash ya seperti itu ya, insya Allah. Jadi mungkin ini suatu dasar yang mungkin juga bisa dikaji dalam hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan tentang Afghanistan dan Taliban ini sendiri. Apa yang disampaikan oleh Ustadz yang depan saya tadi tentang hadis tadi memang ya hadis itu memang sahih. Harus tahu saya penjelasan para ulama kan. Hanya saja memang ketika diterapkan dalam bentuk kaidah hukum, penerapan hukum, tentu kita harus adil, jujur dalam hal ini. Artinya bukan hanya hadis ini berlaku untuk Taliban dan Afghanistan, tapi untuk semua pemerintahan di dunia ini. Kalau kita lihat selepas terjadinya masa Khulafaur Rasyidin, dari masa kerajaan sampai masa republik saat ini, banyak sekali negeri-negeri itu yang dalam proses pergantian kekuasaannya terjadi proses kudeta, baik secara berdarah ataupun secara tidak berdarah gitu ya. Mungkin juga di negeri kita tahun 65 98 itu kontroversi juga itu ya. Kemudian berdiri kerajaan Saudi juga gimana, itu kan terjadi proses yang sampai berdarah. Nah, apakah bisa dijatuhi yang demikian pemerintahnya fasik? Berarti semua kena semua kan gitu. Qadarullah terjadi hal ini. Oleh itu memang karena Afghanistan ini isunya baru muncul sekarang, jadi memang mungkin ini lebih sering dibahas. Kalau Kiai mengusulkan seluruhnya kamu dibahas seperti itu kan dalam hal ini. Nah, kira itu selaku orang yang awam ya kami dalam hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hazin.
Azin, mungkin adalah satu ustadz pernah terjebak dengan kondisi ini, Azin. Ya, atau terjebak. Kira kira sering bicara Afghanistan. Nomor 2, gimana agar kita teradu adalah sama program Mahdi itu, Mas. Mohon maaf ya. Bener sih. Nah. Syukron jazilan Ustadz ya, Ustadz Hazin Hafidhullah. Jadi ya insya Allah sih tidak ada ya perbenturan antara pasukan 313 Badr 313 Taliban dengan apa namanya struktur di dalam Ahwa ya 313 juga ya satu ya. Saya kira tidak berbenturan. Tapi dihimpun juga enggak. Kalau dihimpun berarti kan 626 itu. Itu merupakan bentuk istihadi. Bentuk istihadi masing-masing pihak di dalam melaksanakan asar ataupun riwayat yang diterima yang ada itu. Ya, kita tahu tentu saja bahwasanya kaidah umumnya adalah al-istihadu la yunqadu bil istihad. Istihad tidak bisa dibatalkan dengan istihad. Jadi itu bentuk istihad. Artinya Taliban beristihad membentuk Badr 313. Kemudian teman-teman di sini Ustaz Samsi dalam hal ini dan beberapa tokoh-tokoh yang lain juga beristihad membentuk juga 313. Ini merupakan pemahaman keyakinan untuk bagaimana kita melaksanakan asar dari Rasulullah SAW itu sendiri. Artinya berusaha mengamalkan itu bentuk istihadi itu. Ya mudah-mudahan tadi disukan oleh salah seorang ustadz hadirin di sini bahwa memang perlu ada semacam muhawaroh ya ataupun perbincangan termasuk mungkin masalah itu. Jadi mungkin saja nanti masalah 313 ini nanti bisa disampaikan juga nih Ustadz Samsi kepada pihak Taliban. Kami sudah duluan punya 313, kenapa kalian sekarang? Mungkin begitu ya Allah alam. Nanti artinya saya kira tidak di anulah, bukan suatu yang katakanlah kompetisi gitu ya, tidak. Tapi saya melihat ini bentuk istihad masing-masing yang insya Allah bisa di anulah, bisa dibawa ke dalam satu paham bersama Ahlussunnah Jamaah dalam rangka untuk masing-masing bersiap diri untuk menjadi nanti apabila Al-Mahdi itu diturunkan ke bumi ini atau dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentu kita sebagai Ahlussunnah Jamaah tentunya punya keinginan siap di belakang beliau, kan begitu aja. Itu masalahnya. Adapun tentang kekhawatiran diri saya, ya saya juga khawatir, tadi sudah saya katakan, makanya saya pakai prosedur. Saya melewati Kemenlu supaya jangan salah paham kan. Berusaha supaya tidak nanti dianggapnya punya motivasi apa. Saya berusaha prosedur, mungkin beberapa teman, ada teman yang punya akses di Kemenlu, supaya ini saya punya ide begini, kemudian bagaimana ke sana, kalau perlu ya dari staf pemerintah dalam hal ini diwakili Kemenlu juga ikut, karena saya pernah di sana, kenal dengan beberapa orang di sana, termasuk yang ada di Taliban, barangkali nuansanya berbeda kan. Kan kita kalau bicara dengan orang yang kita kenal, dengan berbicara orang yang belum pernah kita kenal, itu kan nuansanya beda, keakrabannya dan lainnya. Barangkali nanti kalau pemerintah Indonesia punya gagasan-gagasan yang bisa diusulkan kepada Taliban, itu kalau suasananya udah saling kenal kan lain. Gitu. Tapi ya sampai sekarang pihak Kemenlu belum ada jawaban. Dan tadi pagi itu teman saya kasih kabar, kayaknya nih ide kita nih, Kemenlu ini masih keberatan untuk untuk dijalankan. Allah alam iswab nanti ya. Tapi saya berusaha terus gimana caranya. Jadi kalau teroris itu kan sudah ada ininya, ada apa namanya, sudah ada undang-undangnya, ya, ada perangkat hukumnya, undang-undang anti terorisme. Jadi saya sekarang ini terus terang saja. Apa namanya, undang-undang ini kira-kira nih saya melanggar atau enggak, ya itu aja parameternya. Kira-kira pasal ayat di undang-undang itu apa yang saya perbuat ini kira-kira pelanggaran atau bukan. Nah selama ini sejauh ini saya melihat bukan. Kalau memang ini pelanggaran, pertanyaannya adalah
kenapa kemarin Presiden Jokowi dan wakilnya zaman Yusuf Kala itu menerima delegasi Taliban ke Jakarta sebagai tamu negara. Kalau memang mereka ini teroris, kenapa diterima sebagai tamu negara? Ya kan logikanya kan begitu. Bahkan perundingan-perundingan di Qatar itu internasional itu, forum internasional. Ada PBB, ada Amerika, ada Rusia, ada Cina, negara-negara pendiri PBB itu. Ada negara-negara lain, bahkan utusan pemerintah Indonesia juga ada hadir di situ sebagai menyaksikan penandatanganan perjanjian Doha antara pihak Taliban dengan Amerika. Kalau memang ini teroris, bahkan masa teroris berunding dengan pemerintah, ini kan aneh. Nah, itu. Dan juga banyak sekali sekarang ini lembaga-lembaga internasional berdatangan ke Kabul untuk menawarkan bantuan kepada pemerintahan Taliban. Yang sudah datang ini beberapa duta besar Cina juga datang, Rusia jelas, kemudian dari Pakistan udah bolak-balik, kemudian dari Palang Merah Internasional sudah datang juga, dari PBB juga ada datang juga. Jadi walhasil secara walaupun ini baru informal, eksistensi pemerintah Taliban itu sudah ada yang mengakui, tapi masih informal ya. Formalnya kan nanti PBB itu. Tapi secara informalnya sudah ada fenomena ataupun tanda-tanda indikasi ke arah sana. Tapi dari sekian negara-negara ini, pemerintah Indonesia ini bersikap wait and see, nampaknya gitu, menunggu saja. Mungkin nanti kalau negara-negara besar sudah menyatakan dukung, baru pemerintah Indonesia ini dukung gitu. Ya. Itulah konsekuensi sebagai negara kecil kan. Kalau negara besar penentu, ini kan dia nggak nunggu orang lain, berani bersikap gini gitu, kan begitu. Nah, kita harus akui nih, kita harus akui bahwasanya kapasitas negara kita seperti itu, kita harus akui kan. Nah, jadi saya mau objektif aja ini, itulah sebenarnya harus memicu perjuangan kita, bangsa Indonesia ini keseluruhan, saya dan jamaah sekalian. Bagaimana negara kita ini menjadi negara besar di dunia, diakui, disegani oleh dunia internasional. Kan itu. Kalau kita sudah menjadi negara besar, ya kita berarti perjuangannya kan sedikit. Justru karena kita ini masih negara kecil, harusnya menjadi dorongan kita untuk menjadikan negara kita negara besar. Nah, sekarang masalah OPM aja sampai sekarang belum selesai. Untuk menyatakan OPM teroris saja, susahnya bukan main kan. Itu fakta itu. Padahal mereka sudah, ya kalau tindakannya, kalau kita ukur dari segi undang-undang teroris, sudah masuk tuh unsur-unsurnya itu. Dia menggunakan kekerasan karena ideologi juga kan, itu memulihkan negara juga. Lebih daripada itu ya. Iya. Ya itu kan sudah nggak ada, undang seperti diganti undang-undang ini. Tapi tetap disebut KKB, kelompok apa namanya, kriminal bersenjata. Jadi kriminal. Coba kita bayangkan, masa kriminal kayak gitu? Orang dia nggak merampok karena duit kok, karena untuk bikin negara. Kalau kriminal kan untuk pribadi. Konotasi kan gitu. Itu satu masalah di negeri kita ini. Sudah banyak orang jadi korban di sana. Dari kalangan aparat TNI Polri maupun warga sipil. Dari ulahnya OPM ini. Nah itu contoh. Jadi saya bukan berarti mengecilkan negara kita ya. Tapi objektivitas menyatakan demikian. Dan ini menjadi dorongan kita untuk bagaimana menjadi negara besar. Kan begitu. Wallahualam bishawab ini. Itulah saya kira. Ini ada. Ya, mohon ini izin tambahkan sedikit. Jadi tentang Taliban tadi, kalau dalam pandangan saya melihat dari dua sisi. Yang pertama sebagai sebuah gerakan pendidikan, kemudian dakwah amar ma'ruf nahi munkar sampai gerakan jihad. Kemudian Taliban saat ini sebagai suatu pemerintahan yang lalu berikan kekuasaan kepada Allah di sana. Nah, sebagai sebuah gerakan pendidikan dakwah dan jihad itu sendiri, Taliban sebelum berkuasa sudah mengadakan kunjungan ke Indonesia, ya, menemui Muhammadiyah dan NU saat itu. Saya kira dua sisi ini, satu sisi ini suatu yang perlu dikembangkan ke depan dalam hal ini, karena Muhammadiyah dan NU sendiri kan
punya sejarah tersendiri di negeri kita. Gimana peran para santrinya, para ulamanya dalam proses mengusir penjajah. Itu ada benang merah seperti itu. Hanya saja di Muhammadiyah dan NU ini ketika Indonesia ini merdeka, mereka tidak mengambil peran dominan ya dalam panggung politik kekuasaan. Mereka balik ke pondoknya masing-masing dan gerakan sendiri. Berbeda dengan Taliban, begitu diberikan oleh kemenangan mengusir penjajah Amerika, mereka mengambil peran politik di sana. Dari kekuasaan. Nah, oleh karena itu kalau memandang Taliban sebagai suatu kekuatan pemerintahan politik di sana, maka pemerintah Indonesia yang sebanding untuk mengadakan pertemuan negosiasi itu ya. Nah, jadi dua hal ini yang bisa kita lihat dalam hal ini. Nah, jadi kami kira itu ada suatu kemiripan Taliban sebagai tentara, bisa kata tentara santri juga. Sekarang memimpin. Beda dengan kita dulu tentara santri, sekarang tidak di bidang kepemimpinan. Itu saja. Terima kasih. Benar itu. Yang lebih tepat memang antar pemerintah. Karena kapasitasnya kan sudah kapasitas negara ini. Makanya saya menyadari hal itu. Saya sifatnya warga negara yang ingin membantu untuk kelancaran hubungan ini. Itu saja sebenarnya. Jadi yang lebih berwenang adalah antara pemerintah, antar government, government Taliban dan government Indonesia itu bagaimana menjalin apa yang kira-kira manfaat dari hubungan itu. Apakah urusan perdagangan, apa lainnya, hubungan-hubungan lain, nah itu silakan saja, itu yang punya wewenang pemerintah. Tapi untuk memperlancar itu, kan pemerintah kan biasa, dalam hal lain perlu ada pihak swasta untuk membantu kelancaran hubungan. Itu saya kira dalam hubungan internasional biasa itu. Pemerintah aja dalam misalnya urusan ekspor impor juga menggunakan swasta juga. Demikian juga masalah ini. Tapi ya kembali kepada tentu saja bagaimana pemerintah memandang masalah ini. Yang jelas saya berkeyakinan apabila nanti misalnya Taliban mendapat pengesahan sebagai negara di dunia internasional, diterima sebagai negara, diakui oleh beberapa negara, terutama negara-negara besar. Maksud saya negara besar itu negara anggota pendiri PBB yang 5 itu, paling tinggal 3 lah. Ini Rusia sudah ke sana, indikasinya Cina sudah ke sana. Kalau nanti ditambah satu lagi misalnya mungkin Perancis atau Inggris atau Amerika, maka berarti sudah dari 5 negara punya hak veto tuh 3 sudah mengakui. Saya kira sudah kuat itu. Yang lainnya kan nanti tinggal ngikut saja. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka kedutaan dulu waktu 96 sampai 2001 yang ngakui pemerintah Taliban itu cuma 3, Saudi, Qatar, dan Pakistan. Jadi Taliban hanya bisa membuka kedutaan di 3 negara itu. Yang kemudian 3-tiganya malah diusir oleh pemerintah setempat karena tidak sejalan dengan Amerika. Wallahu alam nanti kedepannya gimana? Saya lihat banyak sekali yang memandang punya pandangan berubah tentang Taliban. Bahkan di Amerika saya dengar ada pembicaraan tentang masalah ini, dan Joe Biden sendiri mengatakan bahwa pandangan kita tentang Taliban ini sekarang ini harus kita rubah, yaitu lebih bagus kita menjalin hubungan dengan Taliban daripada menekan Taliban. Karena menekan Taliban itu akan menghasilkan Taliban semakin kuat, dan itu kembali berulang yang kemarin itu. Bukannya melemah dengan tekanan internasional ini, justru semakin mengkristal, mengkuat, sehingga lebih bagus kita menjalin hubungan dengan Taliban dalam hal non militer. Wallahu alam nanti gimana perkembangannya, kita juga nggak punya wewenang sejauh itu, kita ini masyarakat biasa, jadi ya kita lihat saja nanti. Wallahu alam bisawab. Ini udah ada di sini, udah ada. Coba sebentar ya, Mas Yudi. Siapa tadi Tadi sebelumnya usulan, kalau Abu Thalib gimana? Coba baca. Misalkan bisa. Coba. Misalkan. Saya tadi mengusulkan apa bisa Ustaz Abu Thalib memediasi perwakilan resmi Taliban. Oh iya. Paling enggak via telepon kayak atau via Zoom. Sudah ya.
Kalau usul lain saya, jika teman-teman di wilayah Besuki dan Madura yang pada asalnya bersatu agar memberi mandat biar ke Taliban beliau, mau apa tidak? Biar tabayun, gimana? Kira-kira umpama ya, teman-teman di 6 kabupaten Jawa Timur, bagian timur, 4 Madura kabupaten ini musyawarah. Umat sepakat, tanda tangan, siapa saja ingin tabayun. Bila beliau ke Taliban itu, mau tidak beliau? Jadi mewakili teman-teman di Besuki, ya ingin tabayun. Sampai gini, Ustaz. Kurasan nanti rame ini. Satu sisi akan mengatakan dengan teoris, satu sisi dengan kebohongan Dajjal. Jadi memang dipastikan ada pengurusan, ada yang menjaga kejernihan Kurasan itu. Pertanyaannya mau apa tidak? Jika sepakat, bukan mestikan itu, jika wakil ke Taliban biar tabayun lah. Nah, nanti di sana beliau yang video call dengan kondisi yang mau apa tidak beliau. Mohon maaf, ini soal balik. Ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi saya ini sudah, artinya nih dalam hidup ini sudah banyak beban ini Pak Kiai. Jadi kalau Pak Kiai kasih amanah itu lagi, tambah lagi beban saya yang harus ditunaikan nih. Jadi kalau sekedar penghubung, kemudian bagaimana, insya Allah diusahakan, mudah-mudahan bisa. Jadi selama ini memang mungkin mereka sedang sibuk ya. Jadi saya sudah kontak pihak mereka. Mereka juga mengatakan jangan sekarang datang kemari, karena kemari ini di sana maksudnya ya, waktu itu belum kondusif. Jadi artinya untuk warga non-Afgan yang ingin ke Afghanistan, jadi teman Taliban ini belum, infrastrukturnya belum siap untuk menerima kedatangan warga asing untuk datang ke sana. Kecuali mereka yang memang mempunyai misalnya ya, wartawan ya, para jurnalis, kemudian utusan pemerintah resmi, kemudian lembaga-lembaga kemanusiaan resmi. Nah, itu bisa ditembusi untuk datang ke sana. Karena kan ada, memang mereka membutuhkan sekali, namanya sekian 40 tahun Afghanistan itu dilanda peperangan, sekarang sudah relatif stabil, sehingga sekarang ini fase pembinaan, membina negaranya, tentu perlu butuh bantuan-bantuan dari luar. Butuh tenaga ahli, butuh bantuan finansial, material, segala macam itu. Nah, itu otomatis itu, sehingga mereka buka pintu untuk itu. Tapi untuk misalnya pribadi kayak saya gini, nah itu jawabannya kayak tadi. Nah, saya berusaha supaya lebih kuat. Tadi sudah saya katakan, saya lewat jalur Kemenlu, tapi Kemenlu sampai sekarang belum memberikan sinyal lampu hijau. Kalau memang iya, mungkin saya akan memudahkan untuk tadi itu juga usulan untuk mediasi itu, insya Allah mudah. Tapi kalau cuma kontak-kontak pribadi segala macam itu sih gampang. Ya. Dari Madura mungkin ada, serius. Kenapa? Udah ada. Mungkin di sini apa lagi ada? Tidak ada usulan? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Enggak. Tidak ada. Usulan tidak ada ya, sudah. Sudah Pak Raka? Sudah ya. Sudah. Penutup langsung penutup. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum wa lakum, para hadirin hadirat, para masyayikh, para fudhala, para kiai, para asatid, thalabul ilmi yang saya hormati sekalian. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah saya mohon maaf tentu saja bila dalam pemaparan tadi ada hal-hal yang tidak berkenan, dan saya terima kasih banyak, syukron jazilan, terutama kepada Sahibul Bait Al-Mukarram Khina Al-Habib Kiai Abdul Aziz hafizahullah wara'ah wa Habib. Oh ya, dan kita sebelum kita akhiri majelis ini ada baiknya tentu saja kita berdoa kepada Allah Ta'ala yang insya Allah
sekaligus diakhiri, ditutup oleh Al-Mukarram Habib Ahmad Habibullah Warwahu min kulli su'. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Al-Fatihah bil qabul wa tamam min kulli su'il mamul. Wa ila hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahnu wa nanwi kama wa aslafuna ahbabuna masyayikhina jami'an wa nastahdir arwahum wa nuhdi ilaihim jami'an ala hadini wa likunni salihah bi barakah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin dan hadirat rahimanallahu wa iyyakum, marilah kita akhiri majelis kita ini dengan dua kalimat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.